3 ayatnya yang ke-11. Yohanes Pembaptis, firman Tuhan, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Terpuji-pujilah nama Tuhan Bapa Yesua HaMasiah Elohim. Pada saat ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak jemaat Tuhan, umat Tuhan yang minta ingin dibaptis kembali Bapak Ibu. Saya katakan baptisan itu hanyalah sebagai tanda milik kita kepunyaan Tuhan. Ya, baptisan air adalah sebagai tanda bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan, milik pusakanya Tuhan. Tetapi yang paling penting, saya mau mengajarkan kepada kita, sehabis kita baptisan air, kita dibaptis dengan Roh Kudus dan dengan api Tuhan. Itu yang saya baru dapatkan tadi siang, disingkapkan oleh Roh Kudus, Roh kebenaran kepada saya, bahwa anakku, katakanlah kepada umatku, habis mereka membaptiskan diri di dalam air, mereka harus menuju satu langkah lagi ke depan, yaitu baptisan Roh Kudus dan baptisan api, penyucian pemurnian api Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berapapun kalinya kita dibaptis ulang dengan air, jikalau kita tidak ambil sikap pertobatan, ya, sebelum kita membaptis diri kita, ya, baptisan dewasa selam itu, kita harus betul-betul menyadari bahwa dosa kita telah diampuni oleh Tuhan, dan kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak boleh lagi melakukan dosa. Sebelum benar-benar kita menyadarinya, jangan kita sembarang baptis. Ya. Karena tanda baptisan dewasa selam kita mengikuti cara Tuhan. Ya. Dibaptis selam, dibaptis di dalam air, sehingga pada waktu itu Yesus membaptis dirinya di danau oleh Yohanes Pembaptis pada waktu itu. Dan apa? Roh Kudus ada di atas Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan dia adalah anak Bapa yang sangat berkenan di hadapan Allah. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mencontohi Tuhan Yesus dibaptis pada waktu dewasa, sudah mengenal dosa, sudah mengenal yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dan kita mengambil sikap hati, kita tidak ingin berbuat dosa lagi. Kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Ya, artinya apa? Kita memberikan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Jikalau hati kita telah mengambil keputusan seperti itu, maka kita baptislah diri kita dan kita meninggalkan dosa-dosa kita, kehidupan yang lama kita, dan kita hidup yang baru di dalam kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, jadi baptisan itu kita meninggalkan dosa-dosa kita yang lama yang telah kita perbuat, sehingga kita mengambil sikap hati, sikap untuk bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan kita baptis, ya, meninggalkan dosa-dosa kita yang lama, kita kembali, kita sudah hidup menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Nah, itu baru tahap pertama. Tahap kedua adalah kita kejar adalah baptisan Roh Kudus daripada Tuhan. Ya. Orang-orang, umat Tuhan
Jikalau belum dibaptis oleh Roh Kudus, mustahil dia akan melihat kerajaan sorga, Bapak Ibu. Hanya orang-orang yang telah dibaptis oleh Roh Kudus, Roh kebenaran ilahi lah yang akan melihat kerajaan sorga. Itulah yang disingkapkan dan dibukakan bagi saya pada siang hari tadi. Barusan dibukakan Bapak Ibu. Nah, jadi orang-orang manusia, anak-anak Tuhan, tidak terkecuali siapapun dia harus mengejar akan baptisan daripada Roh Kudus ini, Bapak Ibu. Sangat penting. Ya. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan masih di tahap pertama, baptisan air, itu hanya sebagai tanda kita milik pusakanya Tuhan secara duniawi, secara dunia nyata yang orang bisa lihat. Tetapi kejarlah baptisan Roh Kudus, Roh kebenaran itu dari Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Jadi anak-anak Tuhan haruslah kejar baptisan Roh Kudus ini, sangat penting. Jadi seperti Tuhan berkata kepada Nikodemus, "Jikalau engkau ingin melihat kerajaanku, maka engkau harus dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, Roh kebenaran Tuhan itu sendiri." Nikodemus berkata, "Masakan aku sudah tua begini mau dilahirkan kembali oleh ibuku? Bagaimana aku bisa masuk ke dalam rahimnya? Sedangkan aku sudah besar, sudah tua lagi." Dia adalah ahli kitab, Bapak Ibu, guru agama pada waktu itu, tetapi dia tidak tahu. Dia tidak tahu tentang Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Ilahi ini dia tidak tahu. Hanya dia ahli kitab, hanya dia mempelajari kitab suci itu, kitab kebenaran itu, tembusnya di logika, Bapak Ibu. Dan Tuhan membuka selubung-selubung di matanya itu sehingga dia boleh mengetahui ada lagi baptisan Roh Kudus, Roh kebenaran. Ya, jikalau engkau ingin melihat kerajaan surga, maka engkau harus dibaptis kembali oleh Roh Kudus. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa melihat kerajaan surganya Tuhan jikalau dia tidak dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, bukan oleh darah dan daging, bukan oleh hawa nafsu, tetapi oleh Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh kebenarannya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahap demi tahap kita harus lalui dalam baptisan ini, Bapak Ibu. Ya, saya disingkapkan 3 tahap ya di dalam baptisan ini. Ya, baptisan air, baptisan Roh kebenaran, Roh Kudus, dan baptisan apinya Tuhan. Dengan api Tuhan kita dibakar kedagingan kita. Ya, segala hawa nafsu kejahatan kedagingan kita tinggalkan sehingga kita menjadi manusia yang baru. Karena apa? Karena manusia yang lama kita itu adalah manusia yang jahat di mata Tuhan. Semua kita memiliki manusia lama kita. Ya, tetapi jikalau kita telah mengenal Tuhan pribadi, Bapa Yesua HaMashiach Elohim, dan kita telah bertemu dengan kuasa ilahi, alam supranatural spiritual itu, maka kita akan mencari perkenanannya Bapa. Untuk itu ada syaratnya, bukan? Nah, kita harus meninggalkan, mematikan kedagingan kita yang jahat di mata Tuhan. Karena kedagingan kita, hawa nafsu keserakahan kita sangat bertentangan dengan hukum-hukum ilahi. Hukum-hukumnya Tuhan Bapak Ibu jadi sangat bertentangan. Kita harus mematikan, meninggalkan kedagingan kita yang jahat ini di hadapan Tuhan. Untuk itu kejarlah baptisan Roh Kudus, Roh kebenaran. Dan baptisan api. Baptisan api dari Tuhan itu hati. Hati kita Bapak Ibu, hati kita. Hati kita yang berbicara. Jangan desakan orang lain, jangan ajakan orang lain, jangan. Tetapi dari hati kita. Manakala Roh Kudus itu telah berkata, "Ayo anakku, engkau harus membaptis dirimu supaya aku akan memakai engkau secara luar biasa lagi. Tinggalkan kehidupan yang lama, dosa-dosamu, engkau menjadi manusia yang baru. Manusia yang lama engkau harus tanggalkannya. Jubah kotormu engkau harus buang dan engkau harus ganti dengan jubah yang bersih. Tanggalkanlah semuanya itu, keduniawian, ya, harta benda semuanya, hal-hal yang menyenangkan dunia kedagingan ini, kita tinggalkan, kita fokus mengikuti Tuhan. Karena apa? Waktu tinggal sedikit. Inilah detik-detik terakhir bagi kita Bapak Ibu. Jadi
Ada baptisan Roh Kudus, ada baptisan api. Jadi baptisan Roh Kudus api ini Bapak Ibu menuju jalan salib, penderitaan, dan banyak anak-anak Tuhan tidak siap untuk mengikutinya, untuk melaluinya. Proses Tuhan ini sangat sakit Bapak Ibu. Bagi ego kita, bagi diri kita sangat tidak nyaman, kita akan merasakan hal-hal yang sungguh tidak menyenangkan bagi hati kita, bagi ego kita, bagi kedagingan kita Bapak Ibu, sungguh tidak menyenangkan. Dan saya sudah melewati proses itu Bapak Ibu, proses penderitaan mengikuti jalan Tuhan. Jalan ilahi itu tidak gampang Bapak Ibu. Tidak banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang mau mengikuti proses Tuhan itu Bapak Ibu. Seringkali kita anak-anak Tuhan melarikan diri. Sebelum diproses sudah lari semua Bapak Ibu. Jatuh dalam berbagai hal duniawi, cobaan duniawi ini yang sangat menggoda hati kita, yang sangat menggiurkan hati kita Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan, saya disingkapkan tadi siang bahwa ada 3 baptisan ini yang engkau harus kejar sebagai milik pusakanya Tuhan, anak-anak Tuhan. Baptisan air, Roh Kudus, dan apinya Tuhan, penyucian api Tuhan. Ini Bapak Ibu, baptisan air ini belum kita menderita. Kita hanya ditandai bahwa kita anak Tuhan. Kita masuk di dalam baptisan Roh Kudus, kita mulai merasakan bahwa proses-proses Tuhan itu sangat menyakiti kedagingan kita karena bertentangan Bapak Ibu, bertentangan antara kehendak ilahi dan kehendak diri kita sendiri, sangat bertentangan Bapak Ibu. Nah, jadi disinilah kita mulai merasakan kesakitan-kesakitan, hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita, kita mulai merasakan semuanya. Sungguh tidak menyenangkan ya bagi kedagingan kita. Dan kita harus membayar harga untuk semuanya itu Bapak Ibu. Jadi jikalau kita dibenarkan, kita dikuduskan oleh Tuhan, iman kita ingin dimurnikan oleh Tuhan, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim itu, kita harus membayar harga atas kedagingan kita ini, ego kita ini Bapak Ibu. Itu yang sungguh seringkali anak-anak Tuhan ini tidak mampu dan tidak mau untuk membayar harga untuk hal itu. Banyak yang saya temui Bapak Ibu, mereka ingin memiliki karunia seperti yang saya miliki. Tetapi apabila mereka bertanya, bagaimana Ibu pendeta untuk mendapatkan karunia tersebut? Saya katakan harus mengikuti proses Tuhan yang sungguh menyakitkan hati kita. Sungguh menyakitkan ego kita. Karena apa? Karena tidak gampang Bapak Ibu, mati hidup kita diproses. Ya, kita mau menyangkal nama Tuhan atau kita mau mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak terikat dengan dunia ini, dengan mamon. Tidak terikat dengan keangkuhan diri, kebanggaan diri. Baik itu harta, jasmani, rohani. Tidak terikat Bapak Ibu. Kita harus melepaskan diri dari semuanya itu. Untuk itu, hati-hati kita di sekeliling kita akan dapat mulut-mulut penghina, penfitnah, mencemooh kita siang malam. Kita akan dapati karena setan pakai mulut-mulut mereka yang indah-indah itu untuk mengecoh kita, mengocok kita sebagai mempelainya Tuhan. Kalau kita ingin diproses oleh Tuhan, banyak sekali yang kita tidak duga, yang kita tidak sangka-sangka itu akan terjadi di sekeliling kita Bapak Ibu. Setan tidak pakai orang-orang yang jauh di ujung kota sana, ujung pulau, ujung benua, tidak. Tetapi setan memakai orang-orang di sekeliling kita. Ya, baik itu pasangan hidup kita, teman-teman kita di sekeliling kita. Jangan kita heran ya apabila mulut mereka akan menghina-hina kita, menfitnah kita, ya bahkan mencemooh kita siang malam. Ya, tidak ada henti-hentinya karena setan pakai tanpa mereka sadari. Nah, makanya seringkali saya kalau sudah mulut mereka keterlaluan itu, saya akan menegur mereka ya dengan keras. Atau melalui pasangan hidup mereka, atau melalui temannya, atau apa, saya harus katakan. Ya, jangan sampai mulut mereka yang terbawa terus, setan pakai terus Bapak Ibu. Jangan sampai. Karena apa? Kalau setan pakai terus, mereka tidak lagi memuliakan Tuhan di dalam rohnya. Hanya apa? Menjadi manusia lumpur dan tidak mampu untuk berproses, menjadi manusia bintang di matanya Tuhan. Nah, saya harus tegur dosa-dosa yang dilakukan di sekeliling saya atau tanpa sadari. Saya harus menegur mereka dengan kasih. Saya tidak pernah menegur mereka dengan
arogan Bapak Ibu. Tidak pernah, walaupun mereka sangat arogan dengan saya. Ya, tanpa memperdulikan perasaan saya. Ya, itulah setan. Tetapi saya menegur mereka supaya mereka sadar dan berbalik kepada jalannya Tuhan. Karena dalam pemikiran saya, siapa saya? Biarlah Tuhan yang jadi hakim atas saya dan dia. Atas orang-orang yang telah menghakimi saya, menfitnah saya, menghina-hina saya. Biarlah Tuhan yang memukul, yang mencambuk mereka supaya mereka bertobat. Ya, karena sakit kalau pukulan dari Tuhan itu sakit Bapak Ibu. Untuk menegur manusia itu. Dan itu yang saya sangat senang. Supaya apa? Manusia itu bertobat. Ya. Kalau terlanjur menghina-hina saya, pasti hinaan itu akan berbalik kepada dirinya dan dia akan rasakan. Ya. Seperti itu. Dan seringkali banyak contoh kejadian-kejadian yang di luar logika saya terjadi di depan mata saya. Manakala Tuhan menegur orang-orang ini, sangat sakit mereka alami Bapak Ibu. Sudah terbukti ya dan amin. Supaya apa? Mereka bertobat. Jangan sampai mulut mereka dipakai setan terus. Sehingga kegemarannya menghina, ya, menfitnah, mencemooh. Ya, itu setan Bapak Ibu, alat-alatnya setan. Setan pakai mereka tanpa mereka menyadarinya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Bapa Yesus Masih Elohim, mari kita kejar baptisan Roh Kudus, Roh kebenaran ini. Walaupun sakit kita rasakan, tidak enak bagi ego kita, bagi tubuh jasmani kita, bagi kedagingan kita, tetapi yakinlah itu akan berbuah manis di dalam kehidupan keilahian kita. Karena apa? Karena Tuhan tidak akan membawa masuk anak-anaknya yang belum dilahirkan oleh Roh ini Bapak Ibu. Dia tidak akan membawa masuk dalam kerajaan surganya. Hanya anak-anak Tuhan yang telah dilahirkan oleh Roh Kudus, itu yang akan melihat kerajaan surganya yang kudus. Ya, anak-anak Tuhan yang dilahirkan oleh darah dan daging, hawa nafsu yang jahat, hanya cukup dibaptisan air, mereka tidak akan melihat Bapak Ibu kerajaan surganya yang kudus. Tetapi mereka harus bayar semuanya itu. Dengan melalui proses penderitaan. Makanya saya katakan bahwa inilah penyaringan Tuhan, pemurnian iman anak-anak Tuhan. Jadi, jikalau anak-anak Tuhan yang belum dilahirkan oleh baptisan Roh Kudus, Roh kebenaran ini akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain. Mereka akan masuk di kerajaannya 66 ini, sistem. Dan mereka akan disiksa, disiksa dengan sangat ngerinya. Itulah artinya pemurnian iman Bapak Ibu. Siapa yang menyangkal Tuhan binasa. Siapa yang mau bertobat tidak menyangkal Tuhan sampai pada akhirnya dia akan selamat melihat kerajaan surga. Itulah pemurnian anak-anak Tuhan Bapak Ibu. Ya, tidak didapat di sini di kehidupan kita ini, akan didapat di kehidupan masa depan. Ya, di kerajaannya 66 itu akan disiksa Bapak Ibu. Ya, dan di situ mereka harus bertobat. Harus bertobat Bapak Ibu. Jangan menghujat dan jangan pernah menyangkal nama Tuhan. Ya. Kalau mereka masuk di dalam kerajaan sistem 66 ini Bapak Ibu. Ya, itulah yang disingkapkan kepada saya. Dan kita ada pujian yang berkata, ujilah aku Tuhan. Ya, selidikilah hatiku Tuhan dan batinku. Ujilah aku. Kata Roh Kudus kepada saya, sudahkah mereka itu menyanyikan pujian itu dengan iman mereka? Ujilah aku Tuhan, selidikilah hatiku dan batinku. Sudahkah mereka sungguh-sungguh di dalam pujian itu mengimani pujian itu? Atau hanya sekedar keluar dari mulut-mulut yang indah itu di dalam mengkumandangkan, menyanyikan pujian itu kepada dunia ini? Ya, jikalau mereka menyanyikan pujian itu dengan iman mereka. Ujilah aku Tuhan, selidikilah hatiku dan batinku. Ujilah aku Tuhan. Sudahkah kita siap diuji oleh Tuhan? Sudahkah? Banyak sekali hal-hal yang sangat membuat lucu bagi saya melihat anak-anak Tuhan. Manakala menyanyikan lagu itu, sungguh-sungguhkah kita menyanyikan lagu itu dengan iman kita? Sungguh-sungguhkah kita menyanyikan itu? Kalau kita berkata, ujilah aku Tuhan, selidikilah hatiku dan batinku, sudah siapkah kita
diuji oleh Tuhan dengan api Roh Kudus, roh kebenaran itu, dan dengan api kemuliaan Tuhan. Sangat panas Bapak Ibu dan sangat menderita. Itulah salib. Salib yang harus kita pikul, penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Jadi baptisan Roh Kudus, api penyucian Tuhan itu sangat menderita Bapak Ibu. Nah, anak-anak Tuhan jikalau ingin merasakan kerajaan surga itu, ya, jadi kita harus siap membayar harga. Menderita Bapak Ibu. Tidak ada orang yang masuk surga dengan jalannya yang nikmat. Enak-enak saja di dunia ini dia hidup. Tidak ada Bapak Ibu. Harus semuanya menderita karena Allah itu adalah Allah yang adil. Allah yang mengasihi, Allah yang senantiasa memberkati, sekaligus Allah yang adil dalam penghukumannya, dalam penghakimannya. Adil Bapak Ibu. Baik orang kecil, orang besar, pembesar, raja-raja, hamba, adil. Semuanya adil Bapak Ibu. Karena apa? Dunia alam roh ini tidak pandang status, tidak pandang kaya dan si miskin. Ya, semuanya sama. Roh kita ini sangat berharga, bernilai di hadapan Tuhan. Jadi kita sungguh berharga dan bernilai di hadapan Tuhan. Jangan kita menganggap diri kita terlalu hina dan terlalu rendah. Apabila kita melihat manusia yang satu diberkati oleh Tuhan luar biasa. Saya Tuhan, mengapa saya tidak diberkati? Jangan. Kita harus mengucap syukur dengan apa yang ada di dalam diri kita. Apa yang Allah titipkan di dalam hidup kita, kita bersyukur ya kepada Tuhan. Ya, saya tidak mempunyai harta kekayaan, yang hanya saya miliki adalah 3 anak saya yang ganteng-ganteng. Itulah harta pusaka milik kepunyaan yang Tuhan titipkan kepada saya ya, dan suami saya. Ya, saya harus menjaga mereka. Ya, walaupun di dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini sangat menyakitkan, sangat menderita Bapak Ibu. Itu yang saya alami. Tetapi saya harus bertahan ketika saya mengetahui kebenaran firman Tuhan itu yang menguatkan saya, menghibur saya, yang menopang saya di dalam saya menjalani hari-hari hidup saya di tengah-tengah dunia ini. Tidak gampang Bapak Ibu menjalani hari-hari hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Ada kadang kalanya kita berada di padang gurun yang gersang, di lembah jurang yang sangat terjal, penuh dengan batu-batu yang tajam. Kita harus melewatinya dan kita harus pintar memainkan nada-nada kehidupan ini sehingga menghasilkan suatu yang indah, nada yang indah di hadapan Tuhan. Sehingga menghasilkan ucapan syukur yang tertinggi di hadapan Tuhan. Saya belum habis menyaksikan kehidupan saya secara pribadi bagi kita semua. Tetapi orang-orang yang mengenal saya dan melihat kehidupan selama saya berjalan di tengah-tengah dunia ini, mereka katakan ibu adalah seorang ibu yang kuat, yang tangguh, yang tegar di dalam menghadapi setiap persoalan dan dilema kehidupan ini. Karena apa? Saya mengandalkan Tuhan. Walaupun saya menderita, bercucuran dengan air mata, tetapi ada sukacita di dalam hati saya ketika saya memanggil-manggil nama Tuhan, meminta pertolongan Tuhan di dalam hidup saya ketika saya tidak mampu untuk menghadapi lagi dunia ini. Ya, karena proses daripada Tuhan itu sungguh menyakitkan, sungguh menyakiti hati kita, ego kita. Ya, sampai saya katakan sudah tidak ada lagi. Saya ingin mencari di mana jiwa dan roh saya, hati saya, ego saya tahambur semua Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Tidak ada. Itulah yang dikatakan. Baik hidup berkelimpahan, hidup kesusahan, hidup yang sedang-sedang saja. Disyukuri saja semuanya. Karena apa? Semuanya saya sudah alami. Baik itu hidup berkelimpahan, hidup berkesusahan, hidup berkecukupan, hidup yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja. Nikmati saja semuanya. Rasanya pun dinikmati. Campur aduk di situ ya, seperti permen nano-nano. Ada manis, asam. Tentu kita manusia, semuanya pasti akan mengalami hal yang sama. Ketika kita masuk di dalam dimensinya Tuhan, kita akan diproses oleh Tuhan sehingga
menghasilkan karakter yang indah di hadapan Tuhan. Kita menjadi mempelai-mempelai Tuhan yang indah, yang bersinar, dan siap di dalam pengangkatan raptur itu Bapak Ibu. Kita harus siap bayar harga. Ya, untuk saat ini memang kita harus siap bayar harga juga. Kita terblokir daripada dunia ini, tidak dilayani oleh dunia ini. Semuanya harus memakai tanda binatang itu Bapak Ibu, baru kita bisa dilayani oleh dunia ini. Karena dunia ini milik si binatang itu, maka dengan aturannya, dengan sistemnya harus memakai barcode binatang itu Bapak Ibu. Kalau tidak apa, kita terblokir. Siap-siap saja kita terblokir dari semuanya. Jadi kita memang secara kedagingan dunia nyata ini kita tidak enak Bapak Ibu. Karena dunia ini bukan milik kita. Kita adalah warga kerajaan ilahi. Warga kerajaan Allah Bapa Yesua HaMashiach Elohim. Ya, itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Marilah kita mengejar baptisan Roh Kudus itu, baptisan apinya Tuhan, supaya apa? Kita bisa masuk dalam kerajaan surganya yang kudus. Ya, jangan kita tinggalkan firman Tuhan ini sebagai penerang dan pelita bagi kaki kita, bagi mata kita, bagi telinga kita. Karena firman Tuhan ini adalah ya dan amin, dan akan terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Tidak ada satu apapun yang telah tertulis dalam firman Tuhan ini yang tidak akan terjadi. Semuanya akan terjadi. Ya dan amin di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi yakinlah bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melekat terus kepada Tuhan, si pemberi berkat itu. Jangan melekat kepada berkatnya, tetapi hati kita senantiasa melekat kepada si pemberi berkat itu. Si pemberi damai sejahtera, si pemberi cinta kasih sukacita dalam hidup kita, si pemberi rasa kedamaian dalam hati kita. Mengapa anak-anak Tuhan banyak yang hancur hidupnya? Banyak yang tidak masuk dalam dimensinya Tuhan. Karena mereka mengandalkan berkatnya Tuhan. Mereka menjadi angku dengan berkat-berkat yang mereka terima. Mereka tidak mencari si pemberi berkat itu dalam kehidupan mereka masing-masing. Tetapi mereka melekat kepada berkatnya Tuhan itu. Sehingga hatinya terikat oleh dunia ini. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang akan saya katakan ya di Matius 4